barengan sama Kes dari Keramat 2. Halo, halo. Kita kan nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian ini kan. Betul. Tapi kita tetap dengan nama asli kita di sini. Gua tetap jadi Umay, dia tetap jadi Keanu, tetap jadi Ajil, jadi Maura, jadi Jojo. Tapi dengan alternate universe dari hidup kita. Kita dengan latar belakang gua mantan artis cilik, dia tetap influencer cilik. Nama kecilik, influencer doang. Ya jadi kita tetap dengan background kita masing-masing, tapi menghadapi sesuatu yang ya di luar yang pernah terjadi di hidup kita, jadi kayak alternate universe hidup kita sebenarnya. Oke. Alright. Balik lagi, ini dia di Bustertainment barengan sama Willy Winarko dan gue nggak sendirian. Gue barengan sama Kes dari Keramat 2. Halo. Alright. Gimana kabar kakak di sini? Alright, baik banget. I'm good. Man, We're good. jadi pastinya Keramat 2 kita lagi ngobrol-ngobrol sedikit, lagi promo-promo tentang filmnya. Yoi. Pasti sih kalau kita sekarang lagi ada di Bas studionya Opal gitu. Yes. Mantap. Gimana nih rasanya? Kayak pernah gak sih di interview di bis kayak gini? Pertama kali lagi. First First time. Berpengalaman banget kan. Ya, Keren. Tapi yang pasti kita di sini mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang filmnya yang memang kayaknya udah dibikin dan ya sudah ada kerja keras dari kakak yang ada di sini gitu kan. Boleh cerita sedikit gak sih tentang Keramat 2 nih? Kalau yang aku nonton yang Keramat pertama tuh kan raw banget ya. Dari namanya itu nama pemeran sama nama castnya sama juga. Terus juga kayak lebih ya home video type stuff gitulah ya di yang pertama. Nah, boleh cerita sedikit tentang Keramat 2 tuh kayak gimana sih ceritanya di hari ini? Ya, tiap interview media nih langsung. mulai no. Lo ceritain. Sebagai dia Keanu ini adalah fans dan maniak Keramat 1. Iya, betul. Dia para pintar ya. Sadalova. Oh, siap. Dia Sadalova. Sadaholik. Coba ceritain dong gimana Keramat 2. Keramat 2. Kalau yang pertama kan raw banget. Ini raw aja. Oh, real. Iya dong. Iya nggak sih? Kenapa raw aja? Kenapa raw aja? Karena kita adalah perbaikan dari Keramat 1. Oke. Iya. Ada apa aja? Walaupun tuh? itu udah suatu karya yang mahakarya yang sempurna, cuman masih kita poles-poles dikit gitu. Level up gitu ya. Iya. Level Sebenarnya up. nambahin dikit, mungkin banyak yang komen juga di trailernya Keramat kan, kayak seruan Keramat 1 karena castnya masih belum pernah main film dan lain-lain, jadi berasanya orisinal banget gitu. Iya. Ya yang harus dipahami bahwa cast Keramat 1 sama cast Keramat 2 sama-sama berakting, sama-sama berlaku jujur di dunia yang palsu gitu. Maksudnya dunia yang palsunya adalah kita kan nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian ini kan. Betul. Tapi kita tetap dengan nama asli kita di sini. Gua tetap jadi Umay, dia tetap jadi Keanu, tetap jadi Ajil, jadi Maura, jadi Jojo. Tapi dengan alternate universe dari hidup kita. Kita dengan latar belakang gua mantan artis cilik, dia tetap influencer cilik. Nama kecilik, influencer doang. Ya jadi kita tetap dengan background kita masing-masing, tapi menghadapi sesuatu yang ya di luar yang pernah terjadi di hidup kita, jadi kayak alternate universe hidup kita sebenarnya. Oke. Nah, kalau gue ngeliat juga kan katanya skenarionya minim gitu ya. Nggak ada. Kalau minim tuh Bukan minim, nihil. Kalau minim tuh masih ada. Iya. Ini nggak ada. Nah, itu gimana tuh cara untuk mendapatkan scene-nya, terus juga ngobrolnya, dialognya itu dari mana jadi kira-kira? Ya Jadi kayak kita kalau- ngobrol sekarang aja nggak sih? Iya. Kalau film lain kan ada proses reading. Iya. Terus kalau reading yang dibaca skenario. Kalau kita waktu reading yang dibaca doa aja. Iya, betul. Karena nggak ada skenario. Kita harus ngelatih aksi-reaksi kita, kepekaan kita satu sama lain gitu sih. Oke. Iya, dan gimana kita berdialog itu di dalam sebuah scene yang akan kita lakukan itu kita dikasih pointers dulu sebelum kita Kita take. Sebelum kita take. Iya. Jadi dari pointers-pointersnya entah bagaimana kita mencapai poin-poin itu kita nggak ada yang tahu sesuai dari diri kita sendiri aja gitu. Makanya Keramat tuh Oke. kayak kita ngejalanin hidup aja sebenarnya. Syuting Keramat ya. Kayak lu kan masuk sini lu ada pointers untuk Iya, nanyain betul, kita kan. betul. Terus saat kita ngejawab lu akan bereaksi dari apa yang Betul. kita omongin. Betul. Ya kayak gitu aja basically Keramat. Dan tapi pointers yang harus dihadapi adalah lu ketemu setan, lu lihat setan, lu lari. Jadi makanya kalau ada orang bilang ini nggak orisinil rasanya.
ya lu nggak memahami konteksnya berarti. Iya, Gitu, iya, menurut iya, gua iya. sih. Ya berarti secara nggak langsung lo tuh kayak nulis juga kan ya? Ibaratnya Iya, menulis iya, pengalamannya iya, masing-masing iya. gitu kan? Nah Makanya itu kita selalu bilang Keramat ini bukan ditulis sama Pak Monty aja, tapi sama kita semua dan semua setan-setan yang ada di sana. Iya. Karena ada kejadian nyatanya juga di sana. Iya. Nah ngomongin kejadian nyata nih, pasti yang ditanya-tanya sama banyak orang gitu kan. Pas syuting gimana? Apakah ada yang gangguin? Banyak yang ganggu. Banyak. Jadi kalau nonton di trailer kan ada tuh yang pas gue sama Keanu lagi main Jalangkung. Iya. Terus Sama gue juga. iya sorry sama Umay. Sama Umay juga. Bertiga kita main Oke. Jalangkung. Itu di scene itu gue sama Keanu sama Umay itu teriak banget karena ada sesuatu yang gerak dan Hmm. memang itu beneran kejadian. Itu Itu jawab beneran. Itu dia ngejawab beneran. Jalangkungnya ngejawab beneran. Dan itu ada di kamera tuh? Ada di Ada. kamera. Terus Ajil out frame. Kalau dia nggak out frame, gue tanya Pramat yang nonton berapa ya gitu. Jatuhnya musrik ya Zai. Ini mau faktanya lagi nggak? Faktanya adalah semua mantra-mantra yang dibacakan di Keramat 2 itu mantra asli. Itu mantra Iya. asli. Kok lo pada berani sih, gue bingung dah. Kita udah dikontrak. Iya. Jadi mau gimana? Itu bagusnya Pak Monty. Jadi kontrak dulu, pemain datang nggak ada skrip di sana kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Iya. benar juga ya. Jadi nggak ada opsi lain, men. Oh gitu. Right. Gak masuk lagi. Nggak masuk ya. Yes. True. True. Wah, parah sih, tapi akhirnya aman-aman aja nih kan, udah balik lagi di Aman. Jakarta. Aman. Gitu kan. Lumayan lah. Lumayan. Saya Adjustmentnya balik ke frekuensi yang dulunya lagi rada Cuma lama. baru sehat sebenarnya. Oh, Jadi gitu ya? Baru ini sehat. kaget-kaget semua aja Iya, ya. iya. Hal apapun Jadi itu kagetan. kagetnya lebay ya. Iya, Oke, iya. nggak ada trauma-trauma gitu kan ya, kalau misalnya Karena masuk itu WC kan, ya. ya. Iya. Kaget-kaget itu karena kita Trauma. trauma sama kejadian pas selama syuting. Oh, iya. Karena adanya hal-hal yang tidak terduga datang ke kita, jadi bikin kita trauma. Kemarin inget banget, Oke. kita lagi live, terus tiba-tiba perekat Lampunya. lampu kebuka, Oh. filter lampu tuh kebuka, Iya. terus gua Semua lari. sama Umay loncat. Padahal Semuanya ya, Nu. Nggak semuanya ya. Iya deh kan. nanti pengen bagi-bagi tiket juga abis ini kan Iya. pastinya buat nonton. Nah kalau misalnya tadi udah ngobrolin tentang proses syutingnya gitu, tapi ada nggak sih challenge-challenge sendiri nih dari masing-masing pemeran? Kira-kira challenge apa sih yang didatangin gitu pada saat ini? Pada saat syuting Keramat 2? Mungkin dari Kak Umay dulu. Semuanya challenge, man. Oke. Karena Selama syuting gak sih? lu nggak tahu apa yang bakal lu hadepin. Iya, Jadi kayak iya. challenge-nya ya Challenge-nya itu. itu. Iya, Challenge-nya benar. adalah ketidaktahuan lu karena kita kan selalu takut sama hal yang kita tidak tahu kan. Betul. Kayak setan bukan kayak yang Pak Monty kemarin bilang di Iya. live. Bukan karena kita takut karena bentuknya kayak gimana, tapi karena kita nggak tahu dia bakal ada di mana, muncul di mana. Iya. Itu yang juga jadi challenge buat kita. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Oh. Nanti scene-nya ngapain. Jadi challenge terbesarnya ya itu. Benar. Jadi harus menulis peran sendiri, Yes, terus yes, kita harus yes. tahu juga di situ. Nambahin yang kayak dibilang Umay, kita di challenge untuk berada di zona nggak nyaman selama 3 minggu, 3 21 minggu. Iya. hari. Selama itu kita harus berada di zona yang kita nggak nyaman, resah. Dan juga kita tuh baru tahu adegan apa yang akan kita lakukan itu 5-10 menit sebelum take. Wah. Baru dikasih tahu kalian adegannya Iya. bakal begini. Heeh. Dan adegan kita yang terakhir itu menentukan next ini bakal seperti apa. Wow, jadi itu sambilan tuh ya, ibaratnya ada yang belum ditulis juga sebenarnya Iya, gitu iya. kan. Nggak ada yang ditulis. Oh iya bener, gak ada yang ditulis. Jadi itu bahkan ada adegan di film itu di mana gue ceritanya lagi nge-vlog nih, cerita setan. Iya. Itu ditanya sama Pak Monty, "Ken, gue pengen lo monolog." Gue bilang, "Oh iya Pak, boleh monolog. Jadi lu nge-vlog aja cerita serem tapi lucu." Gue bilang, Oke. boleh, namanya gue baru kan. Iya. Gue disuruh ngapain aja boleh, tau gak lo. Terus ceritanya mana Pak? Lu bikin sendiri. Wah. Sadis ya. Iya, tapi kalau mau tahu ceritanya tinggal ditonton tuh ya, Keramat 2. betul. Langsung tanggal berapa? Tanggal 24 24 November November. 2022. Itu dia guys. Nah kalau tadi kita ngomongin tentang proses syutingnya, ada juga yang workshop nari nih di sini yang memang. Wah. Keanu. Oh bukan Keanu. Kalau yang cewek-cewek pakai workshop ya. Kalau gue di lokasi syuting gue pengen lihat Keanu nari kata Monty Tiwa. Ush, ya. Gimana tuh narinya kira-kira? Iya lagi. Gua Baru pernah inget. Oh, iya, boleh Gimana silakan. gimana? Silakan. Nu. Iya masih inget loh dia. Gini dong. Ih, Ya. gila gue bangga banget. Ini masih Siapa? yang gue ajarin, Nu. Iya. Apa sih nggak penting? Tapi cerita sedikit tentang workshop nari ini, maksudnya apa yang didapetin dari workshop itu dan akhirnya juga what translate into yang ada di screen gitu kira-kira.
Itu kita deg-degan banget sih. Oke. Karena kita belajar cuma 4 hari. Kita harus belajar tarian topeng samba ya. Tapi kita tuh backgroundnya di sini tuh gue Jojo Arla, kita tuh mahasiswi tari semester 7. Yang gerakannya udah pasti luas banget. Makanya ya kita diminta sama Pak Monty udah bilang ke kita kalau kita akan ada satu adegan kita menari. Oke. Dan akhirnya kita workshop nari selama 4 hari saja. Oke. Nah, terus kita pas lagi syuting tuh pakai topeng kan. Udah pakai topeng. Itu benar-benar kita ngelihatnya aja susah. Topengnya tuh bukan yang ada lubang matanya gitu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya, topengnya tuh digigit, bukan Kalau tari topeng Cirebon itu topengnya kayak topengnya tuh by the way nggak semuka ya. Topengnya cuma kayak segini doang. Terus ada kayak karet, ada kayak kulit. Untuk menggigit, jadi nggak ditempel ataupun pakai tali atau apapun itu. Iya. Jadi sambil nari harus ngegigit juga. Iya. Oh lumayan, gampang lah itu lah. Nari sambil gigit ya. Dan kita udah siap-siap, udah deket nih ya. Kita di Kemang Food Court ya. Food Fest. Oke, ini mana ya? Orang-orangnya udah pada di luar nih kayaknya nih, udah siap-siap pada mau kita bagi-bagi tiket. Nanti di sini kita bagi-bagi 20 tiket. Udah ada 1000 fans Keanu kebetulan. Waduh. Hai. Sekarang kita mau bagi-bagi tiket Keramat 2 yang amazing ini, yang luar biasa ini, yang mahakarya ini ke semua orang yang mau tiket gratis. Hai. Halo. Kayak pengen ngajakin ribut ya Keanu-Keanunya. Wih. Gimana nih kakak rasanya tadi? Banyak banget ya kayaknya yang udah pengen nonton Keramat 2 ya. Nice. Itu gara-gara Keanu. Kan gue bilang kan fans Keanu semua. Fans Keanu memang Seribu gila. orang. Alright. Wah, gue dicengin habis-habisan deh. Enggak gitu bro. Tapi memang sih kalau tadi gue nggak nyangka ya bakal sebanyak itu ternyata ya yang pengen nonton. Bro. Nah kita itu Tadi pecah banyak sih yang Rame-rame. di Keramat 2. Banyak. Definitely. Kalau lo kan sebagai yang ada di layarnya juga, lo juga yang udah kerja di situ gitu kan. Pastinya rasa apresiasi itu kayaknya enak gitu ya, langsung pas di depan muka lo gitu ada teman-temannya. Karena cuma itu yang bisa kita rasain. Maksudnya kalau penyanyi kan nyanyi terus sing along bisa. Iya. Kamu bukannya penyanyi? Kan itu dulu. Oh itu dulu. Aku penyanyi udah gak laku. Kalau kita tadi udah ngobrol sedikit tentang kan lo kemarin tuh sempat ngevlog gitu kan ya, dan abis itu di shoot pada saat lagi bikin Keramat 2. Nah ada bocoran nih kalau dari temen gue bilang lo tuh sempat ada kayak uji nyali gitu di lokasi syuting. Iya. Betul. Nah itu tuh yang kayak gimana tuh, boleh ceritain dikit nggak? Ya jadi gua sama anak-anak kita berdelapan, kita di jadi kita kalau kalian ngelihat setnya itu kan emang kita syuting di rumah sakit yang pas adegan main jalangkung. Tapi sebelumnya kita udah ke situ sekali untuk kita uji nyali mengenali tentang apa kita bakal syuting di mana nih gitu. Kita di situ terus kita uji nyali dibagi menjadi 4 kelompok ya. Iya. Ada 4 kelompok, gue sama Jojo. Weh, kebalik. Waduh. Biasaannya. Jangan ditanyain dong yang barusan Ya, gue sama Jojo satu kelompok, Umay sama Arla, terus Maura, Keanu, satu kelompok. Sama Badria. Bertiga. Orang aja lo gak mau nyebutin. Iya, terus si Ute sendiri. Ute sendirian. Wah
Ke kamar jenazah. Dia di tesnya dia berdiam diri di kamar jenazah. Jackpot tuh kayaknya tuh. Iya, betul. Kitanya yang jackpot. Iya sih. Jadi kita masuk ke ruangan yang udah ditentuin. Kita harus diam sekitar 10 menit. Ya, sekitar 10 menitan di dalam situ. Oke. Sampai Gua sama Keanu lebih lama ya. Iya, karena kita masuknya giliran. Jadi kalau tim yang satu udah dapat, yang tim satunya baru boleh dilepas. Harus nunggu semuanya nyampe baru countdown-nya dimulai. Iya. Gue sama Maura 2 hari. Waduh. Si lama tuh nyarinya. Canda lah tipis. Tapi the best. Itu motivasinya apa sih kalau boleh tahu? Buat apa ada uji nyalian sebenarnya tuh? Tembak terus. Gimana, Pak? Iya. Kenapa harus ada uji nyali kayak gitu menurut lo? Sebagai yang baru pertama kali syuting. Karena alright. Buat kita tuh nge-capture rasa takutnya bisa kita gunain di adegan-adegan yang kita butuh. Iya. Oke. Biar kita rasanya menyimpan lebih real. rasa. menabung rasa. Karena kan aktor senjatanya kan rasa kan. Iya. Terus gimana caranya? Kita kan nggak pernah ngerasain ketakutan gara-gara ngelihat setan atau dikejar setan. Iya. Kita kan alhamdulillah nggak pernah kan seumur hidup kita. Terus di sana, Oh iya dong. Iya. di sana kita dilatih sama Pak Monty untuk ya meng-capture rasa itu. Jadi untuk tabungan perasaan saat nanti kita syuting kita tinggal mengeluarkan perasaan-perasaan. Iya. Oh, Betul. jadi itu emang berguna juga itu teknik acting gitu ya berarti ya. Iya. Bisa dibilang teknik sih. Oh, tapi ini bisa jadi salah satu syutingan atau enggak? Apakah ini syutingan film horor pertama kalian? Ini aku pertama. Ini Keanu film pertama dan film Horor horor pertama. Oke. Gua kedua sih. Kedua ya. Kalau Keanu ini yang pertama, Kak Keanu yang pertama. Tapi kalau yang lainnya mungkin udah pernah gitu. Udah pernah. Dan itu juga lo ngegali emosinya juga mungkin jadi lebih gampang kali. Enggak sih, ini syuting horor terhoror. Ini syuting horor terngaco, Terngaco nih. Terparah lah. Karena Iya, karena treatment yang digunakan itu bukan treatment yang biasa kita hadapin di syuting horor sebelumnya Iya, gitu. betul. nggak konvensional gitu Iya, ya. Kita udah tahu apa yang akan terjadi. Dan juga kalau syuting horor lainnya kan biasanya art, director dan DOP membuat situasi dan vibe menjadi lebih horor kan. Iya. Sedangkan ya kita masuk ke situasi dan lokasi yang emang udah horor gitu. Iya. Yang emang terkenal. Tempatnya jadi memang horor gitu ya tempatnya. Iya. Lu tau gak sih? Kan kita jadi tuh kita kayak di pegunungan gitu. Nah, scene pertama hutan di sini. Scene kedua makin tinggi. Lama-lama makin tinggi nih hutannya. Lu tau gak? Makin naik hutan itu jalanannya makin kagak ada peradaban. Iya benar. Makin gelap dan makin hutan. Iya. Gitu. Jadi memang kita benar-benar ke tengah hutan beneran. Bahkan sampai di satu momen yang scene gua kita bukan ngelihat emang ngelewat babi hutan. Oh iya, Ada babi hutan Ya, lewat. which is itu hutan berarti masih aktif banget. Segede meja ini. beneran. Ini babi hutan enggak ada, kan babi hutan Dan gede. itu masih anaknya itu. Segede. masih anak segede anaknya. Jadi emang bener tempatnya itu bukan mungkin ya mistis ada lah gitu, tapi memang tempatnya sendiri udah serem gitu ya. Makanya kenapa kalau orang-orang pada nanya, "Iyalah filmnya dibajak doang pada marah-marah amat sih?" Ya karena kita hadapin tuh gitu. yang kita hadapin, maksudnya Gitu. bukan kita aja, semua filmmaker di Indonesia Iya. menghadapi kesulitannya masing-masing untuk Iya. bikin film yang kalian tonton gitu. Jadi ya Betul. Inilah alasan kenapa kita tuh kalau dibajak kayak kesel banget gitu. Itu makanya tonton langsung 24 November ya 2022 Ya, di Keramat bioskop. 2 di bioskop. Jangan bajakan, jangan Itu di videoin. by the way itu si Bang Abi ketabrak kan? Iya. Astradanya ketabrak sama babi hutan. Oh gitu. Disuruh dengkulnya. Kapan lu terakhir kali ketemu babi hutan? Waduh. Kayaknya gue seumur hidup gak pernah ketemu babi hutan. Gue terakhir ketemu pas syuting Keramat itu sih, Mai. Oke, sekarang kita tuh udah sampai di titik berikutnya mau bagi-bagi tiket. Sekarang tuh kita lagi ada di Gultik Blok M. Wah, ini bakal jadi titik terakhir kita juga. Ini makanan favorit gue. Oh ini lo makan berapa biji kalau Gultik? Bisa 5 gitu. 5 porsi. Tapi kalau lagi biasa aja 3. Oke. Karena 1 nggak make sense banget. Iya benar. Gue 1 sih. Pokoknya teman-teman kayak di luar udah ada banyak dan kita pengen bagi-bagi tiket habis ini. Mungkin sebelum kita lanjut lagi mau ini dong minta ajakan teman-teman untuk menonton Keramat 2 ini langsung ke kamera. Boleh silakan dari teman-teman kayak. Siap, Halo itu. semuanya, teman-teman Opal, apa namanya? Opal Gang. Halo Opal Gang. Halo Pak Geng. Jangan lupa nonton film kita Keramat 2 tanggal 24 November 2022 di Bioskop. Jangan Oke. bajakan. Jangan membajakan dan jangan membajak. Oke, kalau gitu teman-teman itu dia podcast kita barengan sama Kes Keramat.
Oke teman-teman, kita bakal lanjut lagi. Kita mau bagi-bagi tiket di Gultik Blok M barengan sama Cash Keramat 2. Pastinya tiket film Keramat. Ya, betul. Yes. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong barengan sama teman-teman yang ada di sana. In the meantime, nama saya Willy Winarko bersama Cash Keramat 2 di sini. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Thank you.